Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1931, sibuk. Amporae tidak peduli dengan hal lain, segera mengambil instrumen berbentuk hati itu ke dalam tangannya. Pedagang itu tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir. Alat itu beratnya setidaknya beberapa juta jin. Bagaimana bisa benda itu diambil dengan begitu mudahnya? Aku tidak tahu apa-apa, ini adalah inti wilayah aliansi Sprite. Bagaimana orang biasa bisa sampai di sini? Pedagang itu tidak sepenuhnya salah dalam skeptisismenya. Meskipun ini adalah ibu kota Sprite, ada banyak orang yang tidak bisa menghabiskan batu energi dengan sengaja, dan terutama tidak pada sesuatu yang tidak berguna. Mungkin hanya sedikit lebih dari 1% warga di sini yang bisa. Tetap saja, ini cukup besar. Bagaimanapun, ini adalah kota dengan kapasitas untuk menampung miliaran orang. Saat ini, setidaknya 100 juta orang tinggal di sini. 1% dari jumlah yang begitu besar berarti setidaknya 1 juta orang mampu membeli ini. Namun pada akhirnya, 1 dari 100 tetaplah 1 dari 100. Peluang seseorang yang berpakaian seperti Dion mampu membeli ini masih kecil. Sayangnya bagi pedagang itu, Dion tidak merasa perlu untuk khawatir dengan harga ini dan hanya melemparkannya begitu saja. Namun, untungnya bagi pedagang itu, Dion tidak terlalu peduli untuk melanjutkan keraguannya. Amporae dan Madeline terus membeli instrumen yang menarik perhatian mereka sepuasnya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang menemukan hal-hal yang membuat jantung mereka berdebar. Ri punya 2 cinta di dunia ini. Yang satu adalah alkimia Arai, dan yang satu lagi adalah gaun. Di masa mudanya, cinta keduanya telah direnggut darinya. Jiwanya terlalu lemah untuk maju dalam alkimia Arai, sementara tindakan ayahnya membuatnya meremehkan gelar putri, dan karenanya berpakaian. Namun, bayangan-bayangan yang menyelimuti hatinya telah lama dibersihkan. Setelah Dion menyelamatkan kerajaan Elfin, dia sudah mulai mengenakan gaun lagi dan meninggalkan sifat tomboynya. Dan, setelah benar-benar terbangun dengan konstitusi pemerintahan Ratu Elfinnya, hasratnya terhadap alkimia Arai juga telah menyala kembali. Meskipun ibu kota Sprite ini tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia dan tidak ada gunanya menginvestasikan apapun yang bisa mereka jual, jika menyangkut gaun-gaun cantik. Tampaknya jumlahnya tidak ada habisnya. Tanpa tali, berenda, bahannya ringan, bahannya berat, gelap, cerah. Sepertinya tak ada jenis gaun yang tak disukainya. Dia tidak hanya membeli untuk dirinya sendiri, tetapi juga menemukan gaun yang cocok untuk Clara, Madeline, dan Amporae. Bahkan Dion dimarahi karena membeli lebih banyak pakaian untuk dirinya sendiri. Terakhir kali aku berbelanja untukmu, kamu baru saja keluar dari Tower Trials. Kamu sudah menghindarinya selama bertahun-tahun sejak saat itu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dion hanya bisa tersenyum pahit saat ia berubah menjadi persilangan antara bantalan jarum dan boneka model. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah bahwa ini bukanlah dunia fana, jadi ia tidak perlu membawa sendiri semua tas ini. Tentu saja Dion tidak akan lupa memanjakan Clara juga. Meskipun dia membiarkan Ri melakukan apa yang dia mau, Clara jelas bukan gadis yang suka berbusana, dan meskipun dia suka mendengarkan Dion bermain piano saat mereka masih kecil. Dia sendiri tidak menyukai alat musik. Sebaliknya, dia juga hanya memiliki 2 minat, sejarah dan pengerjaan. Apa yang awalnya hanya sebagai metode untuk membantu Dion telah berkembang menjadi kecintaannya sendiri. Clara sangat mencintai pekerjaannya selain berkarya dengan tangannya sendiri. Saat ini, dia tengah berupaya menggabungkan konsep dunia fana dengan konsep dunia persilatan. Material-material dunia persilatan berada di level lain. Clara melayang bagaikan peri dari satu lorong pajangan ke lorong pajangan lainnya, memandangi segala macam biji dan logam langka. Bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda menggabungkan bahan-bahan dari dunia persilatan untuk membuat busur panah majemuk, bukan busur panah biasa. Busur panah majemuk lebih akurat, lebih kuat, dan dapat digunakan oleh penembak yang lebih lemah dengan lebih mudah. Ini hanyalah salah satu ide Clara. Ia tampaknya punya begitu banyak ide sehingga kepala Dion pun miring karena terkejut. Bahkan jika Clara tidak punya ide seperti itu, Dion akan membiarkannya membeli barang sepuasnya. Namun, mungkin itu merupakan nilai tambah karena eksperimennya bisa sangat bermanfaat. Busur majemuk, mengapa aku tidak memikirkannya? Dion tersenyum. Ia menghabiskan beberapa hari bersantai dengan istri-istrinya. Percaya atau tidak, ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kehadirannya, tetapi baru seminggu kemudian para peri itu akhirnya datang untuk mencari masalah dengannya. Dia berjalan mengelilingi butik pakaian dalam dengan senyum lebar di wajahnya, hanya untuk mendapati seorang peri persenjataan wanita yang dikenalnya berdiri di hadapannya. Tatapannya dingin dan auranya tajam. Kau telah melanggar aturan program pertukaran. Kembalilah bersamaku untuk mendapatkan hukuman, atau kau bisa mati saja di sini.
Dion, yang telah mengacungkan celana dalam berenda merah ke arah Clara untuk menggodanya, bahkan tidak menurunkan lengannya saat dia meliriknya. Tidakkah kamu lihat kalau aku sedang sibuk? Tidak peduli berapa kali wanita muda peri persenjataan ini memikirkan bagaimana pertemuan ini akan berlangsung. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Dion akan menunjukkan ketidakpedulian yang begitu mencolok. Dion, yang sudah kembali mengabaikannya, menyeringai ke arah Clara. Coba bayangkan, sebuah tarian striptis di mana kau menggunakan apimu untuk mengupas beberapa lapis pakaian, dan hanya menyisakan pakaian dalam merah ini. Dia menjelaskan dengan penuh semangat. Tangan Clara mencakar keluar, merenggut celana dalam dari jari-jari Dion. Aku khawatir dengan tulang-tulangmu yang tua itu, jantungmu akan menyerah sebelum kita sampai ke akhir tarian itu. Pada saat itu, Ri, Amporae, dan Madeline kembali dari ruang ganti dengan senyum ramah di wajah mereka. Tampaknya mereka puas dengan pilihan Dion untuk mereka. Kalau Clara yang memutuskan, dia akan pakai celana dalam boxer setiap hari, jadi tidak ada satupun yang terkejut dengan reaksinya. Alih-alih mengenakan pakaian dalam berenda yang dipilih Dion untuknya, ia memutuskan mengenakan satu set yang relatif polos. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1932, gosip. Dion hanya tersenyum dan tidak mendesaknya. Mengingat kecantikan istrinya, dia akan membuat darahnya mendidih bahkan jika dia mengenakan kantong sampah. Pakaian dalam dunia persilatan juga memiliki tujuan yang lebih penting bagi mereka. Hal ini khususnya berlaku bagi wanita yang dapat memasuki pertempuran kapan saja. Para kultivator wanita tidak ingin dipandang setiap kali mereka melangkah ke udara dengan mengenakan gaun. Jadi pakaian dalam seperti itu memiliki formasi pelindung tertentu yang menghalangi pandangan. Tentu saja, Dion telah memodifikasi pakaian dalam istri-istrinya sendiri sejak lama. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri untuk menggambar formasi yang tidak dapat ditembus. Dengan keterampilannya saat ini, bahkan makhluk tinggi yang berubah menjadi pengintip hanya bisa menyerah. Kasir wanita malang itu, yang cantik jelita, hanya bisa menyaksikan proses ini dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia tahu betul siapa wanita muda peri persenjataan ini. Bahkan, seluruh aliansi peri tahu. Bahkan tokoh-tokoh penting dari kekuatan luar lainnya pun mengetahuinya. Ketika dia terlihat di siang bolong, memasuki butik pakaian dalam, banyak orang tidak bisa tidak menonton dengan kaget. Mereka tidak akan pernah menduga akan melihat pemandangan seperti itu. Tidak ada pria dari aliansi Sprite yang ingin melewatkan kesempatan untuk melihat pakaian dalam seperti apa yang dikenakan Ratu Es ini. Bahkan jika mereka tidak akan pernah melihatnya secara langsung, itu adalah rasa ingin tahu yang tidak bisa tidak mereka rasakan. Jadi, hanya dengan kehadirannya saja, kerumunan orang yang cukup banyak dan bahkan bertambah banyak pun berkumpul. Namun, pemandangan itu hampir menggelikan karena semua orang ini berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura seolah-olah mereka tidak memiliki motif tersembunyi melalui penampilan mereka. Jadi kelompok yang paling bahagia tentu saja adalah berbagai tokoh kelas atas di area tersebut. Seperti ini, seluruh interaksi antara Ratu Es dan Dion terdengar oleh banyak orang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ratu mereka, dia diabaikan, begitu saja. Mungkin baru setelah Ri, Amporae, Madeline, dan Clara berkumpul bersama, mereka mengerti. Mungkin hanya pria yang memiliki wanita cantik di sisinya yang bisa mengabaikan Ratu Es mereka dengan santai. Berapa? Pandangan Dion beralih ke kasir. Ini, sambil berdeham, dia menenangkan diri. 800.000 batu surgawi. Dion melemparkan batu dao senilai 1.000.000 batu surgawi dan berbalik mengikuti istri-istrinya keluar dari butik. Seolah-olah dia tidak menyadari tatapan mata Ratu Es itu yang semakin dingin. Sing, aura tajam meledak, menghancurkan atap butik menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Si kasir cantik ingin menangis, tetapi merasa kesulitan untuk mengeluarkan air mata. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Dion telah membayarnya lebih dari 200.000 batu surgawi, mungkin karena ia sangat menyadari hal ini akan terjadi. Tombak perak muncul. Sesaat benar-benar tampak bahwa Ratu Es itu sendiri telah menjadi tombak ini. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kesatuannya dengan keahliannya begitu dalam, sehingga hanya muncul seperti ini. Mereka yang berkumpul gemetar. Gelar lengkapnya sama sekali bukan Ratu Es. Malah, ia dikenal sebagai Ratu Tombak. Di antara para jenius persenjataan, ia berada di peringkat 5 besar. Di antara semua jenius aliansi Sprite, ia berada di peringkat 25 besar. Bagi seorang jenius seperti mereka, datang ke sini dengan tujuan bertarung dengan seseorang benar-benar di luar dugaan mereka. Dion langsung kesal. Dia membayar ganti rugi hanya karena merasa bersalah, tetapi itu tidak berarti dia mudah ditipu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, dia tidak suka jika orang lain menyia-nyiakannya. Dan dia bahkan tidak suka jika orang lain itu merusak waktu yang dihabiskannya bersama istri-istrinya. Sepertinya aliansi Sprite menginginkan seorang jenius yang mati.
Perkataan Dion bagaikan badai dingin yang menyelimuti distrik perbelanjaan. Bahkan aura tajam sang Ratu Tombak pun tenggelam, menyebabkan tatapan dinginnya berkerut dalam sekejap. Dia langsung tahu, dia bukan tandingan Dion. Tiba-tiba aura luar biasa Dion menghilang. TS. Dion meringis saat merasakan Ri mengulurkan tangan, menarik, dan memelintir telinganya. Sudah kubilang, jangan bertengkar lagi. Ujarnya tegas. Lagi pula, dia tidak pantas kau campuri secara pribadi. Karena kakak sudah bertindak terakhir kali, kurasa sekarang giliranku. Madeline tersenyum tipis, sebuah kipas lipat yang indah muncul di telapak tangannya yang halus. Seketika, wartawan mulai berlarian kemana-mana. Mereka datang ke sini hanya untuk sekadar menulis artikel gosip, tetapi mereka pikir mereka bisa menyaksikan pertempuran. Bahkan jika mereka tidak percaya Madeline bisa menang hanya karena mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, itu tidak masalah. Pertarungan tokoh yang sangat terkenal itu tetap menjadi berita besar. Selain para wartawan, perhatian para penggemar berat Ratu Tombak juga tertuju padanya. Siapa kau? Kau bukan tandinganku, Ratu Tombak berkata dengan arogan, mencoba meredakan rasa takut yang dirasakannya dari tatapan Dion. Madeline tidak berbicara, senyum tipisnya tak pernah hilang dari wajah cantiknya. Dia meremehkanku. Sang Ratu Tombak tidak pernah merasa rendah diri seperti ini sebelumnya. Madeline hampir tidak bereaksi terhadap kata-katanya bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak peduli. Hal ini sudah jelas. Sambil mencengkeram tombak peraknya, dia menerjang maju. Amarah telah menguasai pikirannya. Madeline membalas, kipasnya yang terlipat juga menusuk ke depan. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Spear Queen, tindakannya lambat, hampir terlalu lambat. Dalam sekejap, kipas lipat dan tombak tajam bertemu. Angin kencang bertiup melewati distrik perbelanjaan. Untungnya, banyak barisan pertahanan telah disiapkan untuk kejadian khusus ini, sehingga semuanya relatif aman. Kurang dari 2 lusin pertukaran seharusnya sudah cukup, kata Dion dengan tenang. Pemandangan menjadi cerah hanya untuk memperlihatkan dua sosok yang sama sekali tidak bergerak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1933, bawaan. Kipas Madeline tetap menempel di ujung tombak seolah-olah sudah terpasang. Selain gaunnya yang berkibar, tidak ada bukti bahwa dia telah bergerak sama sekali. Ini adalah bagian dari pemahaman Eve, kata Dion dengan ekspresi tertarik. Eve cukup mengesankan bagi Dion. Ia berhasil mendalami konstitusi keseimbangan keabadian jauh lebih dalam dari yang diharapkannya. Kini, ia memiliki kemampuan untuk tidak hanya mengurai masa depan langsung ke dalam kategori probabilitas, tetapi ia juga belajar menerapkan pemahamannya tentang keseimbangan dalam pertempuran. Ketika Dion menguraikan konsep tersebut dengan immortal sense miliknya, dia mulai memahaminya. Jika seseorang meletakkan dua beban dengan massa yang sangat berbeda pada jarak yang sama dari titik tumpu jungkat-jungkit, hasilnya jelas. Massa yang lebih besar akan jatuh sementara yang lebih kecil akan naik. Namun, bagaimana jika Anda menggeser posisi massa-massa ini? Bagaimana jika Anda menempatkan massa yang lebih ringan lebih jauh ke titik tumpu dan massa yang lebih berat lebih dekat? Bukankah massa yang lebih ringan akan memperoleh kemampuan yang lebih baik untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit? Konsep ini sederhana di dunia fana Dion. Seseorang akan mempelajarinya di beberapa kelas fisika pertama Anda. Semakin besar pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin sedikit usaha yang diperlukan untuk melakukan tugas yang sama. Eve mampu memanipulasi hukum-hukum ini, mengambil alih kendali hukum keseimbangan ini untuk dirinya sendiri dan memanfaatkannya. Itulah sebabnya tinjunya begitu luar biasa bagi Dion. Tampaknya Amethyst juga memiliki beberapa pemahaman tentang hukum keseimbangan. Bagaimanapun, dia adalah anak pertama yang lahir dari Phoenix Es dan Api. Hukum-hukum ini tertanam dalam dirinya secara alami, memungkinkannya untuk menciptakan api ungu dengan mudah, atau dia tidak akan dilahirkan sejak awal. Namun, Madeline belum memahami bagian dari benih imannya ini sampai Eve diambil oleh Dion. Tampaknya keputusannya saat itu cukup bagus. Semakin kuat istri-istrinya, semakin tenang perasaannya. Di antara istri-istrinya, kecepatan kultivasi Madeline hanya kalah jika dibandingkan dengan Amporae. Namun, kecepatannya sangat cepat jika dibandingkan dengan orang lain. Saat ini, dia sudah hampir menjadi ahli Dawur Realm tahap 3. Ratu Tombak itu, dia masih kurang dibandingkan dengan istrinya. Jika Madeline mengerahkan seluruh kemampuannya, satu-satunya jalan yang bisa ditempuhnya adalah kematian, meskipun dia sendiri adalah ahli alam formasi Dao tahap 3. Sang Ratu Tombak tertegun oleh kenyataan ini, tetapi dia hanya bisa menarik tombaknya dan menusuk lagi. Serangkaian serangan dilepaskan dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Tidak diragukan lagi bahwa Ratu Tombak mengerahkan segalanya untuknya. Madeline dengan tenang menghadapi serangan ini. Kadang-kadang, dia akan menghadapi mereka di tempat tinggi, menangkis mereka ke bawah pada titik lemah mereka.
Kadang-kadang dia akan menghadapi mereka di tempat rendah, menangkis mereka ke atas. Langkah-langkah sang Ratu Tombak mulai tidak menentu, kehilangan iramanya. Setiap serangannya tampaknya jatuh ke samping tanpa membahayakan. Rasanya tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ia kerahkan, lawannya akan mampu mengimbanginya. Rasanya seolah-olah ia tidak melawan apapun kecuali dirinya sendiri. Suamiku bukanlah seseorang yang bisa kau tantang begitu saja. Madeline berkata sambil tersenyum tipis. Jika kau bahkan tidak bisa menandingiku, kau jelas bukan tandingannya. Kipas lipat Madeline tiba-tiba terbuka. Apinya menyala dengan warna ungu, berganti dari dingin yang menyengat dengan panas yang membara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sabit ungu menembus udara, membelah pertahanan Ratu Tombak dengan mudah dan mendarat di dadanya yang besar. Sesaat ia merasa seperti terhantam truk di bagian perut. Matanya melotot keluar sementara bibirnya tak terkendali memuntahkan darah dan air liur. Bahkan saat ia melesat di jalanan, terus-menerus menghantam tanah, ia menyadari bahwa lawannya telah menunjukkan belas kasihan. Jika ia tidak, sisi kiri tubuhnya tidak akan lagi terhubung dengan sisi kanan. Dion dengan santai melirik tubuh Ratu Tombak yang melengkung di udara. Merah muda. Pilihan yang tak terduga. Tiba-tiba, dia merasakan tusukan di sisinya, dan mendapati bukan hanya satu, tetapi 4 pasang mata tengah menatapnya. Dion terbatuk. Bukan salahku, yang membuat pakaian dalam tipis seperti itu. Dion tahu betul bahwa dia tidak akan memenangkan pertandingan ini. Pakaian dalam Spear Queen jelas berkualitas tinggi. Hanya saja, siapa yang bisa menciptakan sesuatu yang dapat mengaburkan Immortal Sense di Mortal Plane? AHMPH, Dion berdeham. Sepertinya hari-hari santai kita sudah berakhir. Apakah kamu punya rencana saat datang ke sini? Tanya Ri. Tentu saja aku punya rencana. Dion berkata membela diri. Untuk membuat kekacauan, bukankah itu rencana yang cukup? Ri dan Clara memutar bola mata mereka. Dion terkadang memang keterlaluan. Bahkan jika dia memiliki kepercayaan penuh pada Luna, apakah benar-benar ide yang bagus untuk mengalihkan kemarahan aliansi Sprite kepadanya? Namun pada akhirnya, mereka mengerti. Karena mereka berani bertindak melawan Luna hampir 3 dekade lalu, itu berarti mereka telah siap untuk berselisih. Dion telah berencana untuk tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Ditambah lagi, perang internal adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan terjadi oleh aliansi Sprite. Bahkan jika aliansi mereka terpecah, mereka tidak boleh dibiarkan hancur. Baiklah, ayo kita lakukan sesuatu yang produktif. Dion menganggukkan kepalanya ke arah Ratu Tombak. Bawa dia bersama kita. Mata merah Clara berkilat keemasan ketika platform susunan pertahanan mengangkat tubuh tak sadarkan diri sang Ratu Tombak. Aurora bawaan, bisik-bisik orang banyak semakin memanas. Hanya dalam beberapa saat, mereka melihat salah satu jenius terbaik mereka dikalahkan dengan mudah oleh seorang wanita, lalu kemunculan konstitusi jiwa yang sangat langka oleh yang kedua. Jika hanya 2 orang saja yang berbakat seperti ini, bagaimana dengan yang ketiga dan keempat? Yang lebih penting, siapakah pria yang mereka sebut sebagai suami? Clara sedikit goyah sebelum melanjutkan tindakannya yang acuh tak acuh. Dia hampir lupa bahwa memiliki aurora bawaan adalah sifat yang sangat langka. Anda mungkin bisa menghitung jumlah jenius yang memilikinya hanya dengan beberapa tangan di kekuatan luar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1934, Perang. Dia sedikit dimanjakan oleh fakta bahwa ada ribuan dari mereka di Soul Universe. Namun, jika dipikir-pikir, beberapa ribu dibandingkan dengan populasi triliunan orang. Itu masih sangat langka, bukan? Kalau kamu ke sana, pakai baju lain aja, kata Ri sambil cemberut. Sambil mengangkat tangannya berpura-pura kalah, Dion menuruti keinginan istrinya. Mungkin sungguh tidak pantas baginya untuk pergi ke sana dengan mengenakan pakaian olahraga. Dengan menjentikkan jarinya, seluruh auranya berubah. Jubah berwarna biru tua, perak, dan emas muncul di tubuhnya. Mungkin pakaian itulah yang membuat pria itu menjadi dirinya, karena saat kejadian itu terjadi. Mereka yang menonton tiba-tiba menyadari bahwa pria muda yang tampak normal ini mungkin bahkan lebih tampan daripada kecantikan istri-istrinya. Matanya berbinar dengan cahaya keemasan yang tajam. Rahangnya tegas dan maskulin, bersinergi dengan senyumnya yang ceroboh. Rambutnya, yang pendek dan berwarna coklat keemasan, berkibar lembut tertiup angin. Dia tampak tidak berbeda dari seorang kaisar yang memerintah banyak negara. Si kasir cantik merasakan detak jantungnya semakin cepat tak terkendali. Apakah ini benar-benar pria yang sama yang membuat lelucon kotor di tokonya beberapa menit yang lalu? Ayo pergi. Dion melangkah dan menghilang. Bukan hanya dia, tetapi juga istri-istrinya dan Ratu Tombak. Masing-masing dari mereka menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana sejak awal. Bagaimana mungkin? Banyak peri spasial merasakan dunia mereka terbalik. Mungkinkah seorang ahli memanipulasi ruang tanpa sepengetahuan mereka? Kemana mereka pergi? Itulah yang ada di pikiran semua orang.
Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertanyaan mereka akan segera terjawab. Ternyata Dion muncul di tempat yang tidak pernah mereka duga. Seseorang mungkin mengira pusat ibu kota adalah tempat kedudukan para penguasa, mungkin gedung pemerintahan, atau semacam parlemen. Namun, pusat ibu kota Sprite bukanlah seperti itu. Di depannya berdiri sebuah bangunan menara, pemandangan yang sungguh luar biasa. Namun, itu bukanlah istana, atau kastil, monumen atau bahkan parlemen. Itu adalah tanah militer, tempat pelatihan bagi yang terbaik. Program pelatihan sejati yang dijanjikan oleh aliansi Sprite, itu ada di sini. Satu demi satu, Dion dan Jenderal Iblisnya mulai muncul. Di tengah semakin banyaknya tatapan bermusuhan terhadap orang asing ini, pasukan pribadi Dion bertambah hingga lebih dari 3.000. Akan tetapi, sebelum rasa jijik sempat muncul, tubuh remuk Ratu Tombak mereka dilempar sembarangan ke tanah, menyebabkan pupil mereka menyempit seperti lubang jarum. Lihat, aku punya rencana yang bagus. Sekarang kita tidak perlu berurusan dengan makanan ternak. Aku baik-baik saja, kan? Dion menyeringai. Kau sebut ini sebuah rencana, gerutu Clara. Pada dasarnya, kau hanya menyatakan perang. Tatapan Dion berubah dingin. Karena mereka berani menyentuh putriku, kematian terlalu baik bagi mereka. Aku akan mulai dengan penghinaan. Dada Dion sedikit mengembang. Sesaat kemudian, suaranya menggema di seluruh planet. Kudengar Sprite tanpa malu-malu mengklaim diri sebagai ras manusia terhebat di era ini. Menurutku ini hanya omong kosong. Untuk setiap detik yang kalian buang waktuku, aku akan membunuh Sprite lain dan menggantungnya. Mungkin jika kalian tidak merespons dengan cukup cepat, aku akan mulai dengan Dewi Tombak yang mengenakan celana dalam merah muda kesayanganmu. Siapa? Dorongan semacam ini sudah cukup buruk, namun kemunculannya tepat di pusat aliansi Sprite merupakan tamparan di wajah yang lain. Banyak tokoh terkemuka mengalihkan perhatian mereka ke tempat latihan bela diri. Hanya untuk mendapati bahwa barisan lengkap yang terdiri dari 3.000 orang prajurit berdiri tanpa ekspresi di belakang 4 orang wanita dan 1 orang pria. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tampaknya tidak bisa mengerti. Orang-orang ini bukan sapientia. Mereka jelas bukan raksasa karena tidak ada fluktuasi harta karun pengubah bentuk khusus itu. Tidak ada fluktuasi ki iblis juga, dan meskipun beberapa dari mereka adalah binatang buas, sebagian besar dari mereka bukan. Dan apa kata-kata yang dia katakan tentang Ratu Tombak mereka? Semakin banyak kata-kata Dion bergema, semakin besar amarahnya. Bahkan mereka yang sedang berlatih menyendiri menyerbu keluar dari menara latihan bela diri, menatap dengan tatapan yang tampaknya mampu membunuh. Ini jauh lebih sedikit kehebohan daripada yang kuharapkan. Kau pikir sebagai orang jenius mereka akan bergerak lebih cepat dari ini? Dion bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangkat satu jari. Seberkas api merah gelap meninggalkan jarinya, menusuk tulang selangka seorang jenius peri yang hampir membuka mulutnya untuk mengucapkan apa yang menurut Dion pastilah kata-kata yang mengancam. Namun sejujurnya, dia tidak punya kesabaran untuk mendengarkan. Rasa sakit yang teramat sangat keluar dari bibir pemuda peri itu saat ia ambruk, tubuhnya menggigil kesakitan. Para jenius peri yang berkumpul dan hampir saja melakukan kerusuhan tiba-tiba membeku. Pemuda yang sekarang menangis kesakitan di tanah itu bukan sembarang orang. Bahkan, tidak ada satupun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Jika mereka bisa memasuki tempat latihan ini, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, hanya butuh satu jari untuk membuatnya lumpuh total. Pada saat ini, Ratu Tombak yang tak sadarkan diri akhirnya mulai sadar. Ainika, raungan kemarahan mengguncang ibu kota aliansi Sprite. Seorang pemuda dengan mata sewarna bara api dan rambut yang berganti-ganti antara gading berkilau dan magenta gelap tanpa sadar berteriak saat melihat keadaan Ratu Tombak. Tanah di bawah kakinya retak dan berguncang, auranya meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahap pembentukan Dao Tengah, masih belum cukup. Sampai para pemuda yang layak meminum pil Martial Saint muncul, ini hanyalah buang-buang waktu. Dion berpikir dengan jelas. Aredel, kata Dion ringan. Ya, penerus, Wakil Komandan Aredel melangkah maju dengan senyum ringan dan riang di wajahnya. Kalau saja telinganya bukan milik manusia normal, orang bisa dengan mudah mengira dia adalah seorang pangeran elf. Langkahnya ringan. Meskipun tubuhnya ditutupi baju besi hitam tebal, ia tampak melayang seolah-olah ia hanyalah sehelai bulu. 2 pedang kembar muncul di tangannya, tetapi rangkanya begitu ramping dan rapuh sehingga banyak yang yakin itu bukan senjata manusia. Pemuda peri yang memanggil nama Ratu Tombak itu berkedut karena marah. Mengirim seorang pendekar Dao Realem tingkat 1 untuk melawannya. Ini adalah penghinaan yang tidak akan dia terima. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1935, hilang. Hilar menduduki peringkat ketiga di antara para Sprite spiritual dan menduduki peringkat 20 teratas di antara semua Sprite jenius. Penghinaan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan diterimanya begitu saja,
terutama setelah melihat wanita yang ia sukai digantung dan disiksa seolah-olah dia hanyalah hiasan penghinaan mereka. Auranya terus meningkat, warna hijau menyala dan warna ungu tua menyelimuti tubuhnya. Dion tidak memberi Aredel sedikit pun petunjuk atau saran. Semua Jenderal Iblis adalah para jenius kelas dunia dari berbagai era. Dion tidak perlu membimbingnya meskipun tugas ini sulit. Anda punya waktu 3 jam, kata Dion. Aredel tertawa. Kalau begitu, aku akan melakukannya dalam sekali jalan. Tiba-tiba, tubuh ramping namun kuat sang pangeran elf itu jatuh ke depan. Sesaat ia tampak akan jatuh tertelungkup di tanah di bawahnya, tetapi saat itulah tubuhnya melesat ke arah Hilar dengan kecepatan yang melampaui akal sehat. Dion mungkin bisa meniru kecepatan dengan kehendak spasialnya, tetapi Aredel adalah spesialis kecepatan sejati. Hilar meraung, momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap saat domain sejatinya berputar di sekelilingnya. Memangnya kenapa kalau kau lebih cepat dariku? Apa arti kecepatanmu di dunia racunku? Sayangnya, masalahnya tidak berjalan sesuai bayangan Hilar. Awalnya, para penonton percaya bahwa Aredel belum mengaktifkan True Domain-nya karena ia belum memahaminya. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang ahli Dao tingkat 1. Butuh waktu untuk merumuskan True Domain sendiri. Namun, saat pria yang tampak seperti Pangeran Elf itu menyerang, mereka mulai menyadari bahwa senyum riangnya tidak hilang. Pedangnya mirip sabit iblis kembar, lengannya berayun mengikuti keanggunannya seolah-olah dia sedang menari mengikuti irama yang indah. Racun, Aredel melawan seolah-olah dia tidak menyadarinya. Kehendak Kaisar Iblis. Babak kedua, tahap ketiga. Kekuatan tubuh Aredel meningkat 64 kali lipat saat mendekati waktu yang ditentukan. Sesaat kemudian, dunia api menghancurkan True Domain milik Hilar yang telah mencapai titik akhir staminanya. Kurasa aku akan menepati janjiku, katanya sambil tersenyum. Tarian alas setan. Sikap ke-51. Pedang Aredel membawa aura kematian. Luka-luka berdarah mulai menumpuk di tubuh Hilar, tidak peduli apapun yang ia coba lawan, semuanya tampak sia-sia. Hilar kehilangan satu kakinya. Hilar kehilangan lengannya. Sebuah tebasan pedang cepat melintasi tubuhnya. Tarian iblis Aredel baru saja mencapai puncaknya. Matanya telah kehilangan pesona riangnya dan digantikan oleh bola-bola kegelapan. Ia tampaknya ingin menjerumuskan dunia ke dalam jurang kematian dan keputusasaan yang tak berujung. Kedua pedangnya meliuk ke depan, menyilang seperti gunting yang diarahkan untuk memenggal kepala pemuda peri itu. Tatapan mata Hilar kehilangan cahayanya. Dia tidak hanya kalah, dia telah kalah telak. Sekarang, satu-satunya hal yang menantinya adalah kematian. Cukup, suara Dion lembut, tetapi Aredel yang tampaknya kerasukan itu langsung tersadar. Saat serangannya berhenti, kedua bilah tajamnya telah berada di leher Hilar, duri-durinya berada di bahunya seolah-olah menggunakannya sebagai jalan menuju hidupnya. Pemuda peri perkasa itu ambruk, pinggulnya yang tak berkaki dan bahunya yang tak berlengan memaksanya untuk berlumuran darahnya sendiri. Dion tersenyum saat Aredel melangkah mundur. Itu cara yang cerdas untuk menangani racunnya. Lumayan, Aredel menyeringai namun tidak berkata apa-apa lagi. Dion tahu bahwa Aredel memiliki dua keahlian, pedang kembar dan api. Tak satu pun dari kedua hal itu dapat secara langsung mengatasi racun sekuat itu, tetapi Aredel memiliki kartu truf lain, dunia batinnya. Aredel sebenarnya sengaja membiarkan racun masuk ke dalam tubuhnya dan membiarkannya menyatu dengan ki-nya. Kemudian, ia menukar ki beracun ini dengan ki sehat yang tersimpan di dunia batinnya. Seperti ini, meskipun ia mengundang racun ke dalam tubuhnya, racun itu sebenarnya tidak melemahkannya sama sekali. Kemudian, ia benar-benar mampu membalikkan kekuatan Hilar sendiri untuk melawannya saat ia memproyeksikan domain sejatinya. Ia menguasai ki Hilar setelah menggunakan kemampuan keilahiannya di dalam dunia batinnya untuk memurnikannya. Kemudian, ia menambahkannya ke kekuatannya sendiri, menggunakannya untuk memicu serangan terakhirnya. Seperti ini, salah satu dari 20 orang jenius terbaik aliansi Sprite jatuh ke tangan seorang pemuda yang tak seorang pun dari mereka pernah dengar namanya. Selain itu, meskipun Dion mungkin tampak penyayang, tidak membunuh Hilar sama sekali adalah tamparan di wajah. Mungkin setelah hari ini, Hilar tidak akan pernah lagi menjadi jenius seperti dulu. Tentu saja, para Sprite ingin membalas kekalahan ini. Namun, kini jelas bahwa tidak ada seorang pun yang peringkatnya di bawah Ainika dan Hilar yang layak untuk berpartisipasi. Namun, mereka kalah satu demi satu. Ma'ashira, seorang wanita muda cantik dengan rambut merah menyala menjadi sasaran berikutnya. Ia menghunus pedang besar yang tingginya 2 kali lipat dan lebarnya 3 kali lipat dari tubuhnya sendiri, namun pembantaian berdarah yang ditinggalkannya tidak dapat disangkal. Istirahatlah, si cantik es dengan cambuk panjang dan berliku berbentuk ular bersisik putih menghancurkan kejeniusan peringkat ketiga dari peri tanah. Gelia dia adalah wanita muda yang biasanya berpakaian minim dengan belati tajam yang diikatkan di sekeliling kakinya yang ramping dan lembut.
Jika bukan karena setiap gerakan tangannya menyebabkan hujan darah, seseorang tidak akan tega menyerang wanita secantik itu. Namun, saat ini, dalam baju besi hitamnya, dia bukan lagi seorang wanita cantik, melainkan seorang pembawa kematian. Para wakil komandan menyapu bersih para jenius aliansi Sprite. Satu-satunya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerang diri mereka sendiri adalah Ryu dan ibunya Giralda, tetapi alasannya jelas. Bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi karena mereka adalah naga. Dion bertekad untuk mengalahkan apa yang disebut aliansi Sprite ini hanya dengan manusia. Para Sprite hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat para jenius yang mereka kagumi dipukuli dan dihajar. Satu-satunya harapan yang bisa mereka pegang adalah para jenius peringkat 1 dan 2 dari aliansi Sprite mereka belum muncul, apalagi bertarung. Namun, ini hanya sedikit melegakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1936, menganalisis. Pertama, tidak ada satupun prajurit yang dipanggil Dion untuk bertarung yang mengalami kesulitan sedikit pun. Ini berarti bahwa meskipun mereka hanya memiliki 5 orang jenius sekelas peringkat ketiga, Dion setidaknya memiliki lebih dari selusin. Kedua, Dion sendiri belum mengambil tindakan. Begitu pula keempat wanita cantik di sisinya. Ini benar-benar hari yang tragis bagi aliansi Sprite. Banyak tetua berpangkat tinggi yang menyaksikan harus menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Jika mereka harus turun tangan secara pribadi dalam pertempuran para pemuda, mereka tidak akan melakukan apapun selain mempermalukan aliansi Sprite lebih jauh. Masalahnya adalah para jenius peringkat 1 dan 2 mereka saat ini tidak ada di sana. Mereka baru saja bergegas kembali, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Namun, bahkan saat mereka sedang stres memikirkan masalah ini, yang lain menertawakan mereka. Faktanya, banyak dari mereka yang mengaku sebagai turis mulai melaporkan masalah ini kepada kekuatan mereka sendiri sambil juga mulai menganalisis klan Sacharo ini dengan rasa ingin tahu. Kurasa tidak ada yang tersisa. Dion menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Alih-alih meninggalkan pusat wilayah aliansi Sprite, Dion malah melangkah maju. Ia sama sekali tidak melirik ke arah pemuda Sprite yang tergeletak di tanah, setengah mati saat ia langsung memasuki menara yang menjulang tinggi itu. Karena aliansi Sprite begitu baik hati membuka tempat persembunyian mereka untuk kami para jenius di kuadran menara yang malang, kami pasti akan memanfaatkannya sepenuhnya. Meskipun, saya tamu yang agak sulit, jadi saya harap Anda akan mengerti jika saya menjadikan area ini milik saya. Dengan luapan auranya, angin kencang akan menyapu seluruh area sekitar tempat pertapaan itu, melemparkan tubuh-tubuh dan anggota tubuh para jenius peri yang berlumuran darah ke kejauhan dan membersihkan pintu masuk. Seperti inilah, Dion dan Jenderal Iblisnya mengambil kebanggaan aliansi Sprite untuk diri mereka sendiri. Di sudut makmur ibu kota aliansi Sprite, sekelompok individu dengan mata emas tajam yang dihiasi kacamata kristal menyaksikan dengan penuh minat. Ini adalah sekelompok sapientia yang datang ke aliansi Sprite untuk bertamasya. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan menemukan hiburan yang begitu hebat menanti mereka. Kuadran menara, katanya, sejak kapan kuadran yang malang itu melahirkan begitu banyak orang jenius? Salah satu sapientia mengerutkan kening. Menurutku kita tidak seharusnya tertawa. Oh, kenapa begitu? Kelompok sapientia memandang ke arah pemuda yang berbicara dengan tatapan tertarik. Budaya sapientia cukup unik. Mereka menganggap diri mereka sebagai individu yang beradab dan mulia, bukan dalam hal garis keturunan, tetapi juga dalam hal karakter. Sapientia adalah satu-satunya klan yang ada yang tidak peduli dengan garis keturunan dan hanya menghargai bakat di atas segalanya. Inilah sebabnya mengapa banyak jenius terhebat mereka menikahi rakyat jelata. Bagi mereka, garis keturunan Anda tidak penting selama Anda sendiri memiliki bakat yang hebat. Karena alasan inilah kata-kata pertama leluhur sapientia adalah upaya untuk merekrut Dion daripada menegurnya. Semua ini berarti bahwa banyak sapientia, terlepas dari apapun kepribadian mereka yang sebenarnya, selalu bersikap tenang dan sopan di permukaan. Pemandangan di sini, yang memperlihatkan sekumpulan sapientia, berjumlah sedikit lebih dari setengah lusin, sedang menyeruput teh di siang hari, merupakan kejadian yang cukup umum. Jadi, meskipun kata-kata pemuda ini bertentangan dengan perasaan mereka sendiri, mereka tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata itu, tetapi malah mendengarkannya dengan penuh minat. Saya yakin kalian semua tahu bahwa Aritzia telah kembali, bukan? Tentu saja, seorang jenius hebat dari klan Sapientia kita, memang. Baiklah, rincian kegagalannya juga seharusnya jelas bagimu. Tak lain dan tak bukan, klan Sacharo inilah yang telah mengalahkannya. Lebih tepatnya, secara khusus oleh orang bernama Dion Sacharo ini. Ah, jadi sepertinya aliansi Sprite bukanlah yang pertama kali kalah dari Dion Sacharo ini. Mengalahkan Aritzia, dia sungguh tidak mudah. Bukankah kita sudah berusaha agar dia bergabung dengan keluarga kita? Mungkin tidak sesederhana itu. Kudengar dia sangat membenci klan kita, meskipun aku tidak yakin mengapa. Bukankah sudah jelas?
Karena Aritzia menempatkan dirinya dalam posisi yang akan kalah darinya, itu berarti dia bertindak melawannya terlebih dahulu. Dia mungkin melanggar batasnya. Sungguh memalukan. Orang jenius seperti dia tidak mudah berubah pikiran, lebih baik membunuhnya saja. Yah, kau bersenang-senanglah dengan itu. Aku tidak yakin bagaimana kau berencana membunuhnya tanpa menggunakan imanmu. Menurut perkiraanku, dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari Jenderal Iblis miliknya. Kesenjangannya pasti sangat besar. Perkiraan paling konservatif adalah dia setara dengan Dewa Perang Aliansi Sprite. Perkiraan paling memberatkan adalah dia bahkan melampaui mereka. Kita harus membahas ini. Kemungkinan besar, ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki untuk membunuhnya. Dia sombong dan sedang naik daun saat ini. Jika kita mengabaikan kemungkinan menyinggung Aliansi Sprite dan menggunakan iman kita di ibu kota mereka, kita dapat terbebas dari masalah di masa depan sekarang juga. Kita harus membahas kemungkinan itu, ya? Tapi saya yakin bahwa kesimpulan kita adalah bahwa itu tidak sepadan. Oh, mengapa kau berkata begitu, saudari? Itu kesimpulan sederhana, sebenarnya. Siapapun yang bisa mengalahkan Aritzia bukanlah orang bodoh. Aku mengerti maksudmu. Karena dia bertindak begitu arogan di pusat ibu kota Aliansi Sprite, dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin tidak semudah yang kita kira untuk membunuhnya. Benar. Orang seperti ini harus mendapatkan perawatan yang sangat baik. Kita perlu merencanakan dengan saksama untuk menjatuhkannya. Kurasa bukan giliran kita untuk melakukannya. Seorang pemuda Sapientia tertawa. Aritzia mungkin telah merencanakan upaya berikutnya sejak dia kalah hampir setengah abad lalu. Apapun yang bisa dia lakukan akan jauh di luar kemampuan kita, biarkan saja dia yang menghadapinya. Sedangkan untuk kita, mari kita nikmati saja pertunjukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1937, memulai. Mom, pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kudengar para jenius naga telah berbondong-bondong ke aliansi Nephilim. Oh, apakah ini mulai lagi? Seharusnya begitu. Kau tahu bahwa naga memiliki jumlah makhluk tinggi tertinggi. Sebenarnya, naga tidak memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, yang terbaik dari mereka hanya menjadikan wilayah berbahaya sebagai rumah mereka. Tidak mengherankan mereka selalu mengasah diri di wilayah kekuasaan Nephilim. Benar, benar. Bangsa Nephilim tampaknya cukup kasar. Tetapi mereka adalah ras yang sangat cerdas meskipun mereka sangat haus akan pertempuran. Ditambah lagi fakta bahwa wilayah kekuasaan mereka adalah yang tertua, mereka memang memiliki tempat pelatihan terbaik. Kudengar ada banyak tempat di sana yang bahkan seorang transenden yang merupakan keturunan dari Immortal Plane tidak akan masuk begitu saja. Itu jelas berlebihan, tapi acaranya pasti bagus. Aku penasaran apakah Sprite Battle Gods akan bertahan cukup lama untuk sampai ke Nephilim Alliance Gathering? Dion yang baru saja memasuki lantai pertama lapangan bela diri tiba-tiba mencibir tanpa sebab yang jelas. Pilihan yang bagus, pikirnya. Aku tidak keberatan membunuh beberapa Sapientia, tapi ya sudahlah. Lantai pertama menara itu secara mengejutkan merupakan dunia mistis. Dari pemahaman Dion, setiap lantai kemungkinan merupakan lantai baru. Itu benar-benar pertunjukan megah kekayaan aliansi Sprite. Dion sendiri pernah memiliki 3 dunia mistis. Dunia mistis api emas, dunia mistis milik Demon Sage, dan dunia mistis milik Celestial Beast. Namun kini, ia hanya memiliki 2 setelah ayah mertuanya menyerap inti dunia mistis milik Demon Sage untuk mengembalikan tubuh barunya ke puncak kejayaannya. Dia cukup bangga dengan fakta itu, tetapi aliansi Sprite sebenarnya memiliki 9, 1 untuk setiap lantai menara mereka yang menjulang. Tampaknya kekuatan luar benar-benar tidak boleh diremehkan. Dunia mistis pertama ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa di permukaannya, hanya hutan indah yang dipenuhi satwa liar. Namun, Dion segera menyadari bahwa ini adalah area yang cukup berbahaya. Kepadatan Ki sangat rendah. Untuk alam surgawi dan Dao di mana sebagian besar kekuatan kita berasal dari manipulasi Ki atmosfer, ini sama saja dengan merampas lebih dari 90% kekuatan kita. Bahkan Luna akan berjuang keras di sini. Luna memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk tinggi manapun, tetapi kekuatannya sangat bergantung pada Ki di sekitarnya. Lagi pula, dia tidak memiliki kultivasi untuk dirinya sendiri. Jika dia berada di area yang padat Ki, dia mungkin adalah individu terkuat di alam fana ini, tak terkalahkan oleh siapapun lawannya. Namun, jika dia berada di tempat yang kekurangan Ki, ada kemungkinan dia akan kalah dari seorang anak yang baru saja mulai berkultivasi. Kelemahan lainnya adalah iman. Iman tampaknya menjadi satu-satunya Ki yang tidak bisa ia rebut dengan paksa, jadi setiap kali ia bertemu lawan dengan iman yang lebih tinggi darinya, ia akan kembali menjadi tidak berbeda dari manusia biasa, meskipun manusia biasa yang tidak bisa mati. Dion berusaha mencari cara untuk memperbaiki kelemahan mencolok ibu dari anaknya ini, tetapi itu sulit. Mungkin solusi yang paling kasar adalah menyuruh Luna membawa kristal asal. Dalam hal itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Bagaimanapun, bahkan kristal asal dengan tingkat terendah membawa ki esensi abadi, energi tingkat terendah dari alam abadi. Namun, masih ada masalah mencolok dengan solusi ini. Ketika Dion menggunakan kristal asalnya untuk melakukan tugas, seperti menggunakannya untuk memberi daya pada susunan teleportasi, kekuatannya tampak tak terbatas. Namun kenyataannya tidak. Mengapa Dion tidak memberikan kristal asalnya kepada boneka-boneka di dalam menara Sage? Jika dia memiliki boneka abadi di sisinya, dia pasti sudah menyapu bersih dunia manusia bahkan sebelum medan perang kuno turun. Keberadaan yang lebih tinggi dari Sapientia dan Nephilim kemungkinan dapat mengandalkan iman untuk menyamai kekuatan seorang ahli esensi abadi, namun yang menyamai adalah segalanya. Dion punya 10 kristal asal, 1 untuk setiap Master Ki Arai. Jadi, dia pasti punya cukup kekuatan. Jadi, kenapa tidak? Alasannya sederhana. 1 kristal asal dapat memberi daya pada boneka abadi paling lama beberapa menit. Satu-satunya alasan mengapa susunan kunci utama dapat diberi daya oleh kristal asal begitu lama adalah karena daya keluarannya dikurangi secara signifikan. Ingat ini, bukankah susunan Master Ki hanya dari planet Great? Mungkinkah White Mother ke-24 tidak memiliki kemampuan untuk menggambar susunan teleportasi Star Great? Tidak mungkin. Dia sengaja menurunkan tingkat susunan teleportasinya dan menggunakan sisa kekuatan dan keahliannya untuk fokus menurunkan standar konversi kristal asal. Pada hakikat, susunan teleportasi ini hanya berada pada tingkat planet di permukaan, tetapi di kedalamannya mereka menyimpan konsep yang bahkan melampaui tingkat bintang. Jadi, apa masalahnya secara sederhana? Semakin banyak daya yang harus dikeluarkan Luna dari kristal asal, semakin sulit pula mengendalikan outputnya. Semakin banyak energi yang harus diambil dari kristal asal, semakin sulit mengendalikan aliran energinya. Jika seseorang menginginkan lebih banyak kekuatan, mereka akan membutuhkan tali kekang yang lebih kuat. Namun, Dion belum memiliki kemampuan untuk memberikan Luna tali kekang ini. Awalnya dia percaya bahwa Luna akan mampu mengendalikan energinya sendiri, tetapi tampaknya ketika harus mengendalikan ki di atas alam fana, kemampuannya menurun drastis. Dion hanya bisa berspekulasi mengapa hal ini terjadi. Mungkin surga tidak pernah bermaksud agar anak-anak mereka mencapai alam abadi. Namun, kemungkinan besar, Luna hanya butuh waktu lebih lama untuk berlatih. Anak-anak surga tidak langsung memiliki akses ke semua kemampuan mereka. Contoh utamanya adalah Ellie yang butuh waktu untuk perlahan-lahan terbiasa dengan batasannya dan cara mengatasinya. Mereka semua butuh waktu untuk menjadi dewasa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1938, solusi. Yang tidak dimiliki Luna adalah tempat untuk berlatih. Namun, bukankah Dion sendiri baru saja mendapatkan tempat yang paling cocok? Dion tidak tahu bagaimana tubuh Luna akan bereaksi terhadap alam abadi. Tetapi jika dia meningkatkan kendalinya terhadap ki abadi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Kita tidak punya banyak waktu. Dion masih tidak puas dengan ini. Luna telah hidup selama miliaran tahun, tetapi bahkan semua pengalaman itu tidak cukup baginya untuk mengendalikan ki abadi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dia butuh solusi yang lebih baik. Seandainya saja inti energi adalah solusinya, Dion tidak akan ragu untuk memberikan Luna Energy Core jika diperlukan. Namun, hal itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, mengendalikan energi adalah kemampuan aktif Energy Core, bukan kemampuan pasif. Sementara Luna pada dasarnya adalah Energy Core dengan mengendalikan energi sebagai kemampuan pasifnya sendiri. Apa maksudnya? Itu berarti Luna sudah lebih baik daripada Energy Core dalam mengendalikan energi. Dion juga berpikir untuk memberi Luna sejumlah besar batu enigmatik, tetapi ide itu tidak berkelanjutan. Seseorang akan membutuhkan setidaknya selusin batu enigmatik untuk menandingi satu serangan dari seorang ahli Dao Puncak. Untuk menandingi satu serangan dari seorang Valen, setidaknya diperlukan 1000 kali lipat jumlah itu. Dan untuk keberadaan yang lebih tinggi, bahkan 1000 kali lipat. Bahkan Dion tidak cukup kaya untuk menanggung hal seperti itu. Dia akan bangkrut hanya dalam beberapa detik. Benar-benar bikin pusing. Namun, dia tidak bisa menyerah untuk mencari solusi. Ini bukanlah alam abadi yang memiliki hamparan tanah yang luas dan selalu memiliki tingkat kepadatan ki tertentu. Di alam fana, ada hamparan ruang yang tidak memiliki ki sama sekali. Dan, sebagian besar pertempuran antara makhluk tinggi harus terjadi di ruang itu atau semuanya akan hancur. Dia tidak bisa membiarkan Luna terus menanggung kelemahannya ini. Dion tiba-tiba merasakan tepukan di bahunya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia telah melamun lagi. Dia menoleh ke belakang dan melihat Amporae dengan mata setengah tertutup. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan merengkuhnya ke dalam pelukannya. Sesaat kemudian, suara lembut napasnya yang berirama menunjukkan bahwa ia telah tertidur. Kepalanya bersandar di dada pria itu, senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia memanfaatkannya. Ai, aku sudah menjadi tempat tidur sekarang.
Amporae terkadang merasakan serangan tidur yang tak terkendali. Namun, ini sejujurnya adalah hal yang baik. Setiap kali tidurnya di luar kendalinya, itu berarti manfaat yang akan diperolehnya akan lebih besar. Namun, Dion tidak terlalu khawatir dengan istrinya ini. Konstitusi tidak akan memiliki kelemahan yang mencolok saat sudah sepenuhnya terbangun. Jika seseorang mengira mereka dapat memanfaatkan Amporae saat dia tidur, mereka akan terkejut. Jika dia tidak berdaya dalam kondisi ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun sendirian? Sebenarnya, Amporae yang sedang tidur ini adalah yang paling menakutkan. Tidurnya mirip dengan keadaan tanpa pamrih yang bahkan Dion belum pernah merasakannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia 2 kali lebih kuat saat tidur, mungkin lebih. Meski tahu hal ini, Dion tetap tersenyum melihat penampilannya yang menggemaskan. Wajahnya selalu tanpa ekspresi. Tetapi hanya saat dia tidur dalam pelukannya seperti ini dia akan benar-benar rileks. Baiklah, Dion menatap ke arah Jenderal Iblisnya yang masih berdiri tertib di belakangnya. Saya yakin kalian semua merasakannya. Sangat mustahil untuk mengendalikan ki atmosfer di sini, jadi kekuatan kalian telah menurun drastis. Namun, saya tidak akan mendengarkan alasan apapun. Ada beberapa rekor yang dibuat di sini oleh Sprite Geniuses, aku ingin kalian memecahkan semuanya. Dan saat kalian mencapai alam mistis ke-9, aku ingin kalian yang belum masuk ke alam Dao untuk melakukannya. Fondasi kalian sekarang sudah cukup kuat. Ya, penerus, para Jenderal Iblis tak lagi ragu-ragu, terjun ke lapangan perang dengan kilatan percaya diri di mata mereka. Selama ini, mereka merasa seperti beban bagi Dion. Saat ia terus tumbuh kuat, mereka tertinggal. Hari-hari di menara epistemik itu tidak pernah mereka lupakan. Rasa malu karena harga diri mereka diinjak-injak dan diolesi noda di tanah. Jika bukan karena kemunculan Dion, mungkin mereka masih akan mengalami penindasan itu di lantai surgawi. Mereka semua punya harga diri. Dion bukan hanya seorang pria yang telah menyelamatkan hidup mereka, dia adalah saudara mereka, pemimpin mereka, raja mereka, kaisar mereka. Jika mereka tidak bisa mendukungnya dengan baik, hidup mereka tidak akan berarti lagi. Dion memperhatikan mereka semua pergi dengan senyum tipis di wajahnya sebelum menggunakan rangkaian ciptaannya untuk menyulap sebuah tempat tidur gantung, beberapa kursi, dan sebuah meja. Ia bersantai di tempat tidur gantung, memastikan untuk tidak terlalu menggoyang Amporae sementara Ri, Clara, dan Madeline duduk di tempat mereka masing-masing. Tak lama kemudian mereka semua menikmati hidangan lezat dari Saru. Aku seharusnya meminta mereka memanggilku dengan sebutan lain. Aku tidak ingin menjadi penerus orang tua itu. Dion cemberut. Kau tahu, saat kau memikirkan hal-hal konyol, aliansi Sprite mungkin sedang berkobar sekarang. Kata Ri sambil menyekar remah-remah dari bibirnya. Dion menyeringai. Mereka akan lebih dari sekadar terbakar. Seolah memberi isyarat, suara dong yang bergema menyapu wilayah aliansi Sprite. Warga mereka tahu betul apa arti suara ini. Sebuah rekor telah dipecahkan. Pembersihan lantai pertama tercepat pertama kali. Pembersihan lantai pertama tercepat. Kemenangan tercepat melawan Crystal Giant. Titik penghancuran terbanyak di pembersihan lantai pertama. Lonceng itu tidak ada habisnya. Mimpi buruk aliansi Sprite baru saja dimulai. Aliansi Sprite memang sedang bergejolak saat ini. Para petinggi tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai saling menyalahkan karena membiarkan kuadran menara datang ke sini sejak awal. Jika bukan karena program pertukaran, apakah mereka harus menghadapi penghinaan ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1939, masalah. Dion, sang dalang di balik semua ini, sedang asyik membaca dengan istrinya yang tertidur dalam pelukannya. Seolah-olah bunyi bel itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Rekor-rekor ini tentu saja dibuat oleh para jenius dari aliansi Sprite yang telah mengonsumsi pil Martial Sein, namun, semua Jenderal Iblis Dion juga telah mengonsumsi pil Martial Sein. Selain itu, catatan dibagi menjadi Dao Realem bawah, Dao Realem tengah, Dao Realem atas, dan Dao Realem puncak. Karena semua catatan yang dihancurkan oleh Jenderal Iblisnya berasal dari Dao Realem bawah, aliansi peri benar-benar tidak memiliki satu peluang pun. Aku bisa menerobos masuk ke alam Dao Tengah dan menghancurkan catatan-catatan itu juga. Lalu aku bisa membiarkan Amporae mengurus catatan-catatan alam Dao Tinggi. Tapi itu tidak perlu, jangan terlalu memaksakan diri untuk saat ini, atau mereka akan merasa dibenarkan untuk mengirimkan eselon atas mereka. Sebaliknya, Dion tersenyum tipis sambil meneliti Soul Tome di tangannya. Si kecil ini benar-benar terlalu pelin-pelan. Satu-satunya teknik yang pernah ditunjukkannya pada Dion adalah dunia dalam, tempat suci, dan itu pun setelah dia menyebutnya tidak berguna bertahun-tahun yang lalu. Dion masih ingat hari saat ia memperoleh Soul Tome. Ia baru saja membangkitkan manifestasinya dan menyebabkan Stone Monument of the Elves hancur, memperlihatkan Soul Tome yang tersembunyi di dalamnya. Ketika pertama kali mendapatkan Soul Tome, ia menyadari halaman-halamannya kosong.
Jadi, ia menganggapnya tidak berguna. Sebagai tanggapan, Sol Tome memberinya teknik kultivasi terhebat yang pernah diciptakan. Dion tidak tahu mengapa, tetapi sejak hari itu, Sol Tome tidak menunjukkan kepadanya teknik lain. Mungkin karena dia tidak cukup aktif mencoba, atau mungkin ada alasan tersembunyi lainnya. Tetapi semua itu tidak penting sekarang. Karena pertama kali Dion mencoba secara aktif mengambil teknik lain dari halaman-halamannya, hasilnya sangat bagus sehingga dia menyeringai lebar. Bagian kedua dan ketiga Soul Aid sebenarnya ada di dalam Sol Tome. Dion telah memperoleh bantuan jiwa dari harta karun utama Orcus. Sejak saat itu, harta karun itu sangat membantunya dalam pertempuran. Teknik tambahan ini adalah salah satu yang terbaik untuk mengubah kekuatan jiwa menjadi kecakapan tempur. Sayang, saat itu ia hanya menemukan bagian pertama saja, sedangkan bagian kedua dan ketiga sama sekali tidak diketahui keberadaannya, hingga hari ini. Bagian pertama dibagi menjadi 3 tahap, atau yang disebut derajat kebebasan. Dengan itu, seseorang memperoleh 3 kemampuan. Tingkat 1 memungkinkan untuk melemahkan atau memperkuat. Tingkat 2 memungkinkan seseorang untuk mempercepat atau memperlambat. Tingkat 3 memungkinkan seseorang untuk mengecilkan atau mengembangkan. Penjelasan sederhananya adalah bahwa seseorang menggunakan jiwanya untuk melakukan berbagai perhitungan guna menemukan jalan untuk mengubah teknik yang dipahami. Hal ini memungkinkan kecakapan tempur seseorang meroket dengan mengandalkan jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Bagian kedua dan ketiga juga memiliki kemampuannya sendiri yang menantang surga. Bagian kedua juga memiliki 3 kemampuan. Tingkat 4 memungkinkan seseorang untuk memanipulasi. Tingkat 5 memungkinkan seseorang untuk mengubah. Tingkat 6 memungkinkan seseorang untuk melapisi. Manipulasi memberi seseorang kemampuan untuk mengendalikan bentuk dan kepadatan teknik seseorang. Kemampuan ini merupakan bentuk peningkatan dari mengecilkan dan mengembangkan. Ketika seseorang menggunakan string, kekuatan teknik akan terkonsentrasi ke bentuk yang lebih kecil, sehingga kekuatannya akan meningkat pesat. Ketika seseorang menggunakan grow, kekuatan teknik akan tersebar ke bentuk yang lebih besar, sehingga melemahkannya, tetapi memberikan area efek yang lebih besar. Manipulasi dapat memusatkan lebih banyak kekuatan atau menyebarkan lebih banyak kekuatan tanpa mengubah ukuran suatu teknik, sehingga menjadikannya derajat kebebasan yang lebih besar. Dimungkinkan juga untuk menumpuk tumbuh dan manipulasi, yang memungkinkan suatu teknik tumbuh dalam ukuran tanpa kehilangan potensinya. Perubahan memberi seseorang kemampuan untuk mengubah inti suatu teknik. Pada dasarnya, seseorang dapat membuat teknik api menjadi teknik air, atau sebaliknya. Namun, teknik ini lebih dalam dari itu. Dimungkinkan untuk menerapkan konsep teknik tinju menjadi teknik kaki, atau bahkan mengubah konsep teknik gerakan menjadi teknik menyerang. Derajat kebebasan ini hanya dibatasi oleh imajinasi dan kekuatan jiwa penggunanya. Layar memberi seseorang kemampuan untuk menggabungkan dan menumpuk teknik dalam arti sebenarnya, meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Itu adalah yang paling sederhana sejauh ini, tetapi kemampuannya mungkin yang paling ampuh, terutama ketika ditumpuk dengan yang lain. Bagian ketiga memiliki 3 derajat kebebasan terakhir. Enlightened Lines of Efficiency memiliki kemampuan untuk menurunkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan teknik secara drastis tanpa mengurangi kekuatannya. Itu pada dasarnya adalah versi yang lebih kuat dari Awaken dan Slow Degrees of Freedom. Reinforce dapat membuat teknik jauh lebih kuat dengan imbalan peningkatan kebutuhan energinya. Teknik biasanya memiliki batasan kekuatan tergantung pada tingkatannya, tetapi Reinforce dapat menghindari batasan ini dengan paksa. Itu pada dasarnya adalah versi yang ditingkatkan dari Strengthen dan Accelerate. Terakhir, Transcend adalah tingkat kebebasan tingkat 9 terakhir. Tingkat ini memungkinkan seseorang untuk menaikkan tingkat teknik secara keseluruhan, yang menyebabkan perubahan kualitatif dalam kekuatannya. Ini adalah versi terbaru dari Reinforce. Dion merasa seperti anak kecil di hari Natal. Ia juga merasa tidak terlalu terganggu karena baru menemukan teknik ini sekarang. Dilihat dari kerumitannya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahaminya sebelum indera ilahinya menembus alam indera abadi. Mungkinkah Enlightened Lines of Efficiency memiliki apa yang saya butuhkan untuk memperbaiki masalah Luna? Bantuan jiwa, setelah bagian pertama, tidak lagi sesederhana perhitungan belaka. Masing-masing berisi hukum mendalam yang memanipulasi aturan keberadaan itu sendiri. Itu mungkin benar-benar berisi kunci yang dia butuhkan. Peri tanahku tidak akan tinggal diam. Seorang lelaki yang tampak sangat familiar bagi Dion meraung, menyebabkan ruang independen tak dikenal bergetar di bawah gelombang kinya. Untuk kekuatan setingkat aliansi Sprite, ada banyak modifikasi yang dilakukan pada wilayah mereka. Misalnya, bahkan planet mereka yang lebih rendah dapat menahan pertempuran antara makhluk surgawi. Sementara tempat seperti ini yang menjadi ibu kota mereka, dapat menangani pertempuran yang layak antara para ahli Dao dan mempertahankan bentuknya.
Sebuah prestasi yang mengesankan mengingat planet asal Dion hampir tidak dapat menahan pertempuran antara para santo. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1940, tidak ada seorang pun. Ruang independen ini merupakan modifikasi lainnya. Itu bukan benar-benar dunia mistis, tetapi merupakan dimensi kantong tersembunyi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh semua orang dengan status yang cukup tinggi. Jika seseorang harus menunjuk ke lokasi yang paling aman di seluruh wilayah mereka, ini adalah tempatnya. Bahkan, Dion pun tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Karena Dion hanya seorang pelihat dunia kelas 1, ia hanya memiliki kemampuan untuk melihat melalui satu alam semesta pada satu waktu. Akan tetapi, ruang kecil ini memiliki penghalang di sekelilingnya yang menyaingi penghalang antara alam semesta. Akibatnya, Dion perlu mengembangkan indera keabadiannya ke tahap berikutnya untuk dapat mengintip pertemuan rahasia mereka. Dalam hal ini, ruang kantong ini bahkan berada di luar dunia mistik yang dapat Dion intip melalui lapisan-lapisannya dengan mudah. Meski begitu, apakah Dion benar-benar perlu melakukan semua ini? Lagi pula, karena ini adalah tempat yang sangat penting bagi aliansi Sprite. Bagaimana mungkin Luna tidak bisa mengaksesnya? Apapun yang penting akan sampai ke telinga Dion dengan satu atau lain cara. Tenangkan amarahmu, tahukah kau betapa kami akan menjadi bahan tertawaan jika kau harus turun tangan sendiri untuk membalas dendam? Kalau kau menemukannya sebelum dia membuat semua kegaduhan ini dan membunuhnya dengan diam-diam, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang dia menamparkan wajah seluruh aliansi kita. Ini tidak bisa diselesaikan dengan jentikan tangan lagi. Pria ini tidak lain adalah pemilik proyeksi Amporae yang pecah beberapa minggu lalu. Tidak heran amarahnya memuncak. Tidak hanya seorang jenius dari klannya yang dibantai tepat di hadapannya, tetapi ia juga kehilangan kultivasi sebanyak 3 meridian dalam sekejap. Jika bukan karena fakta bahwa sumber daya aliansi Sprite jauh lebih banyak daripada klan Diaso, ia akan mengalami penurunan kultivasi yang sama seperti paman Diaso Ken terhadap Jade sebelum Dion dengan sengaja memulihkannya. 3 meridian mungkin tampak seperti angka kecil. Tetapi bagi seorang ahli Dao, terutama yang berada di alam Dao puncak, ini adalah jumlah yang sangat besar yang sepadan dengan usaha puluhan ribu tahun. Fakta bahwa matanya memerah karena amarah yang dapat membuat binatang apapun malu bukanlah hal yang mengejutkan bagi siapapun di sini. Melihat sesepuh Erten Sprite dipaksa diam, para Sprite lainnya melanjutkan. Tentu saja, untuk kejadian kecil seperti itu, tidak satupun dari 5 makhluk tinggi akan repot-repot muncul. Jadi, Erten Sprite ini sebenarnya bisa dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di sini. Hanya saja sangat disayangkan baginya bahwa ada 5 kita hanya bisa menyerahkan situasi ini kepada anak anjing yang memiliki semangat tak terkalahkan. Bagaimana jika mereka juga gagal? Suasana menjadi berat. Ini jelas merupakan kemungkinan yang tidak ingin dipikirkan oleh siapapun. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan anak itu. Senyum getir tampak di antara para tetua yang berkumpul. Betapapun kesalnya permaisuri murni itu, wajah persekutuan peri kita tetap saja memengaruhinya. Seorang peri tua yang keras kepala bergumam. Kesal, kalian orang-orang bodoh mencoba menculik putrinya. Fakta bahwa dia tidak menyatakan perang habis-habisan atau memisahkan diri dari aliansi adalah sesuatu yang seharusnya kalian syukuri. Sekarang kalian ingin bertanya kepada putri yang sama yang kalian coba ubah menjadi pion untuk menyelamatkan diri? Wajah kalian sangat tebal. Tidak mengherankan bahwa tetua yang berbicara itu adalah peri surgawi Luna, tetapi tidak seorang pun yang mengungkap bias yang jelas di balik kata-kata mereka karena bagaimanapun juga. Mereka memang benar. Jelasnya, pertemuan apapun yang terjadi bertahun-tahun lalu untuk memutuskan mengambil tindakan terhadap Luna tidak melibatkan peri surgawi. Permaisurimu yang tak bernoda menghambat kemajuan kita. Perpustakaan abadi bisa menjadi kunci kita untuk melampaui Sapientia dan bahkan Nephilim. Apakah kau mencoba meyakinkanku, atau dirimu sendiri? Peri surgawi lainnya mencibir. Berapa banyak cerita tentang perjalanan yang berhasil ke perpustakaan abadi yang pernah kau dengar? Dan, meskipun ada banyak, kurang dari 100 tahun lagi sebelum turunnya medan perang kuno. Kau tahu betul tentang perpindahan waktu acak dari perpustakaan terkutuk itu. Bagaimana kau bisa menjamin siapapun yang kita kirim akan keluar pada waktu yang cukup tepat untuk berguna? Kali ini berbeda, seorang spiritual Sprite membantah. Kau pikir kami bodoh? Apa kau pikir kemampuan Oracle keberadaan tinggi hanya untuk pamer? Aku yakin Oracle keberadaan tinggi membantu menyusun rencana untuk melanggar perjanjian kita. Menusuk punggung sekutumu, dan mencoba menculik anak tak berdosa juga, tapi bagaimana itu bisa berhasil untukmu? Suasana makin tegang, namun para peri surgawi hanya mencibir. Aku akan membocorkan rahasia lain kepada kalian, wahai orang-orang bodoh. Alasan mengapa rencana bodoh kalian gagal sejak awal adalah karena pemuda yang kalian pikir bisa kalian bunuh dengan jentikan tangan itu ada di sana untuk melindungi Heires Alona sementara kalian. Semua telah memancing Unblemished One pergi.
Jika kau pikir kau akan meyakinkan gadis keras kepala itu untuk melawan penyelamatnya sendiri, kau lebih bodoh dari yang kukira. Tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Namun, entah mengapa, kata-kata ini membuat mereka lebih merasa lega daripada apapun. Jika Dion Sacharo ini dibesarkan sendiri oleh klan Sacharo yang tidak dikenal, itu terlalu berat untuk diterima. Namun, menurut perkataan peri surgawi ini, tampaknya ada hubungan yang dalam antara yang tak bernoda dan anak ini. Dia bahkan mungkin murid yang tak bernoda. Dalam hal itu, kekuatannya jauh lebih dapat diterima. Namun setelah kelegaan ini, kepahitan yang lebih kuat muncul. Jika apa yang dikatakan wanita ini benar, maka itu berarti bahwa semua ini mungkin terjadi di bawah persetujuan diam-diam dari yang tak bernoda. Dalam hal itu, mungkin saja masalah ini bahkan lebih rumit daripada yang mereka duga sebelumnya. Apa maksud para peri surgawi dengan ini? Apakah ini seharusnya menjadi tindakan perang? Dan mengapa kalian tampaknya memiliki begitu banyak kekuatan tersembunyi? Sejak kapan Sang Murni membangkitkan begitu banyak jenius tersembunyi? Apa niat kalian? Suara serak yang tadinya pelan kini berbicara, memecah suasana dengan aura yang menindas dan mendominasi. Kata-kata ini bagaikan racun, yang menimbulkan keraguan di ruang pertemuan. Namun, para peri surgawi tidak menyerah. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.